Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rafata Nuroh dengan NIM 2107263 kelas 3D PGSD UPI Kampus Purwakarta. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Haji Acep Roswan MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis picture and picture. Menurut para ahli yang dikutip dari Suprijono dalam Huda 2014 halaman 236. Nah, model pembelajaran picture and picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain sebagai media pembelajarannya. Nah, model ini mirip dengan example non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Artinya, pembelajaran ini akan terbantu oleh media gambar yang akan diberikan konteks lebih. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik model picture and picture. Model picture and picture adalah gambar-gambar pada model picture and picture memiliki keterhubungan satu sama lain secara berurutan. Namun, sengaja diacak agar siswa dapat menyusunnya menjadi urutan gambar yang logis. Meskipun tampak sederhana dan terlalu mudah untuk dilakukan oleh peserta didik, namun penumbuhannya daya interaktivitas dan kreativitasnya lah yang menjanjikan dan berpotensi agar membantu siswanya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik lainnya dari model picture and picture. Nah, yang pertama di sini ada aktif. Melalui model pembelajaran picture and picture, peserta didik akan menjadi lebih aktif karena pendidik menggunakan media gambar-gambar menarik namun tersusun acak, sehingga mengingatkan rasa penasaran dan keingintahuan siswa menjadi lebih besar untuk mengungkapinya. Selain itu, siswa juga diminta untuk menyusunnya, sehingga membuat siswa menjadi lebih aktif karena ikut berpartisipasi dan tidak hanya mendengarkan ceramah guru saja. Yang kedua ada inovatif. Ketika mengimplementasikan model picture and picture, baik pengajar maupun peserta didik akan menjadi lebih inovatif. Hal ini dikarenakan model ini membutuhkan daya cipta yang lebih tinggi untuk kedua belah pihak. Di satu sisi, guru harus menyiapkan dan menyajikan gambar yang saling berhubungan namun tersusun secara acak dan dapat memancing daya kreasi siswa. Kemudian di sisi lain, siswa juga harus menebak urutan logis gambar yang sebenarnya. Selanjutnya yang ketiga ada kreatif. Secara otomatis, model picture and picture akan membuat baik guru maupun siswa lebih kreatif. Tentunya, mengajar harus menyiapkan atau bahkan mungkin menggambar sesuatu gambar berseri yang berhubungan satu sama lain. Sementara itu, karena susunan gambar acak yang disajikan dalam model ini, maka siswa akan terpancing daya kreasi dan imajinasinya yang berujung memotivasi sisi kreatif dari para peserta didik. Yang keempat ada menyenangkan. Bahkan, saking menyenangkannya, mungkin beberapa pengajar akan ketakutan untuk mendapatkan kegaduhan di kelasnya, sehingga ia tidak dapat menguasai kelas. Namun, dampak positifnya adalah pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan bagi peserta didik. Gambar adalah media kuat yang efektif untuk menarik perhatian siswa, ditambah lagi dengan permainan menyusun deretan logis. Dari susunan gambar acak yang disediakan dalam model picture and picture. Langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Langkah-langkah dari model pembelajaran ini dikutip dari Suprijono dalam Huda tahun 2014 halaman 236 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan dan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperhatikan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, pendidik atau guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menayangkan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menampakkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang terakhir yaitu langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada kelebihan model pembelajaran picture and picture. Beberapa kelebihan dari model pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu objek pembahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. Yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini juga ada kekurangan model dari picture and picture. Kekurangan yang pertama yaitu memakan banyak waktu. Yang kedua, membuat sebagian siswa pasif. Yang ketiga, munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. Yang keempat, kebutuhan akan didukung fasilitas, alat, dan biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari metode picture and picture ini. Di sini saya sudah menyiapkan materi, yaitu mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, yang saya ambil contoh dari metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, langkah yang pertama yaitu guru menyajikan gambar-gambar kepada murid secara acak. Kemudian, guru menunjuk atau memanggil satu persatu murid untuk memasangkan atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis atau urutan yang benar, yang teratur. Setelah murid mengurutkan, maka guru bertanya kembali mengenai alasan mengapa gambar tersebut urutannya berubah. Lalu si siswa menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh guru dari alasan atau urutan gambar tersebut. Guru mulai menampakkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dari penjelasan mengenai contoh-contoh hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, lalu guru mulai menanyakan apakah siswa sudah tahu perbedaannya. Nah, jika sudah, maka ditutup materi pada hari ini. Selanjutnya, guru menjelaskan mengenai pertumbuhan kupu-kupu, dimulai dari telur, bukan dari kepompong. Lalu, guru menjelaskan apa itu pertumbuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi apa itu pertumbuhan, guru bertanya terlebih dahulu kepada siswa, apakah ada yang ingin menjawab mengenai pengertian pertumbuhan itu? Nah, jika ada, guru menambahkan jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, guru memberikan contoh tentang hewan yang melakukan metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak melakukan metamorfosis sempurna. Contoh hewan bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, di mana kehidupan kupu-kupu dimulai dari telur, lalu menjadi ulat, lalu kepompong, lalu kupu-kupu dan seterusnya. Lalu, guru memberikan contoh hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna, yaitu seperti kehidupan kecoa, dimulai dari kecoa dewasa 2, lalu menjadi telur, lalu menjadi nimfa 1, lalu menjadi nimfa 2, dan yang terakhir menjadi kecoa dewasa 1. Begitupun kemudian kehidupan kecoa seterusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya selesai juga video materi pada kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hai.